Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil observasi budidaya ikan nila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kelas ini. Perkenalkan, nama saya Ted Prabowo. Saya sebagai moderator akan membimbing kalian ke jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dinda Murata sebagai tituler, Fitriani sebagai pemateri pertama, Alia Nuraini sebagai pemateri kedua, Valerini Fineski sebagai pemateri ketiga, dan Ira Mudamia sebagai pemateri keempat. Kita mulai saja pada sesi penyajian materi yang akan dibawakan oleh Fitriani sebagai pemateri pertama. Tangan orang. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pembahasan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Dapat dilihat dari PowerPoint tersebut. Dapat dilihat dari PowerPoint tersebut ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang masalah. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang mudah dibudidayakan dan toleransinya yang sangat tinggi terhadap perubahan lingkungan. Ikan nila ini jika dimasak rasanya sangat gurih dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Jenis dari ikan nila ada 4. Yang pertama, ikan nila citralada. Yang kedua, ikan nila astralada. Yang ketiga, ikan nila lokal. Dan yang terakhir, ikan nila hiu yang masuk kepada Indonesia pada tahun 1984. Yang poin kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya apa yang dimaksud dengan ikan nila. Yang kedua, bagaimana morfologi ikan nila. Yang ketiga, apa saja manfaat dan kandungan gizi ikan nila. Yang keempat, bagaimana tahap budidaya ikan nila. Yang kelima, apa saja hama dan penyakit ikan nila. Yang keenam, apa saja kendala yang dibutuhkan. Yang ketujuh, berapa modal dan keuntungan. Yang kedelapan, di mana target pasar untuk ikan nila. Yang poin yang ketiga yaitu tujuan observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengenai budidaya ikan nila dan dapat untuk menambah pengetahuan dalam pengetahuan dan wawasan di bidang budidaya perikanan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Fitriani yang telah membawakan materi pertama. Selanjutnya pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Alia. Terima kasih kepada Fitriani yang telah membawakan pembahasan bab pertama. Di sini saya akan melanjutkan materi atau pembahasan kedua mengenai pengertian ikan nila dan morfologi ikan nila. Yang pertama, pengertian ikan nila. Apa sih itu ikan nila? Pasti sebagian teman-teman udah tahu lah ya ikan nila itu apa. Cuman di sini saya akan menjelaskan pengertian ikan nila. Jadi, ikan nila adalah ikan konsumsi air tawar yang berasal dari Afrika pada tahun 1969. Jenis ikan ini tahan terhadap perubahan lingkungan dan memiliki sifat omnivora. Buat yang nggak tahu sifat omnivora itu apa, jadi sifat omnivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan serta memakan daging. Dan jenis ikan nila ini salah satu termasuk ke dalam jenis ikan tropis dan menyukai perairan yang dangkal. Ikan jenis ini juga hidup di dalam perairan air payau, air tawar, serta air laut. Yang kedua yaitu morfologi atau ciri-ciri dari ikan nila. Ikan nila berbentuk pipih serta dengan mempunyai 4 profil persegi panjang.
Ciri-ciri umum dari ikan nila ini yaitu dia memiliki garis-garis vertikal berwarna hitam di bagian punggung serta sirip ekornya. Di bagian punggung, garis tersebut lebih lengkungnya, dan di bagian sirip ekornya membentuk membulat berwarna merah yang digunakan sebagai indikasi kematangan gona. Dan ikan nila juga memiliki bentuk atau warna bercak-bercak kehitaman di bagian leher. Serta ciri lain dari ikan nila ini yaitu dia memiliki garis-garis dorsal yang keras. Terima kasih, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada saudari Alia yang telah membawakan materi kedua. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibawakan oleh Valeri. Baik, di sini saya sebagai pemateri 3 akan melanjutkan materi lanjutan dari Alia Nuraini sebagai pemateri 2, yaitu mengenai manfaat dan kandungan gizi ikan nila serta langkah-langkah budidaya ikan nila. Manfaat yang terkandung dalam ikan nila yaitu 1. Mengandung asam lemak yang baik bagi tubuh, 2. Sumber protein yang sehat, 3. Baik untuk tulang, 4. Baik untuk Anda yang sedang diet, 5. Mencegah penuaan dini. Selanjutnya, kandungan gizi yang terkandung dalam ikan nila yaitu terdapat kolesterol, natrium, kalium, kalsium, dan magnesium, protein, zat besi, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, dan selenium. Selanjutnya, langkah-langkah budidaya ikan nila. Tahap pertama, tahap penggunaan kolam ikan nila. Pak Rohmat menggunakan sistem pemeliharaan budidaya ikan nila di lahan sawah yang diisi berupa ikan nila kecil 1 kilo sekitar 300 sampai 400 ekor. Per hektar, Pak Rohmat memasukkan benih sekitar 10 sampai 14 kg. Kedua yaitu tahap pemilihan bibit ikan dan induk ikan. Menurut Bapak Rohmat, tahap pemilihan bibit ikan yang bagus yaitu sisiknya sehat, mulus, dan tidak berjamur. Ketiga yaitu pemeliharaan benih. Lama pemeliharaan benih ikan nila yaitu selama 20 sampai 25 hari sudah diangkat. Pemeliharaan benih meliputi persiapan kolam, pengapuran, pemupukan, pengisian air, pemberian pakan alami berupa ampas tahu, dan pemberian pakan buatan pabrik berupa pelet. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Valerina yang telah membawakan materi ketiga. Selanjutnya materi keempat saja, materi terakhir yang akan dibawakan oleh Valerina. Terima kasih kepada Valerina yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya mengenai pemijahan ikan nila. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau pemijahan ikan nila adalah salah satu yang sangat gampang. Nah, jadi saat ukuran ikan nila sudah 4 bulan, ikan nila sudah bisa bertelur sendiri. Jadi pada saat ikan nila ditabur di kolam, jadi ikannya bisa bertelur sendiri tanpa bantuan alat atau tanpa bantuan manusia itu sendiri. Nah, lalu poin selanjutnya ada pendederan ikan nila. Proses pendederan ikan nila biasanya paling lama sekitaran 1 bulan. Jika ikan nila sudah agak besar, maka akan ditabur daun kelor maupun daun petai. Lalu poin selanjutnya yaitu pemanenan ikan nila. Pemanenan ikan nila yaitu ada 3 cara. Satu yaitu dijaring, yang kedua dipancing, dan yang ketiga yaitu dikuras. Nah, untuk ikan nila 4 bulan sudah bisa dipanen tergantung pakannya. Jika memakai pakan yang proteinnya tinggi, maka akan sangat cepat untuk pemanenan. Lalu selanjutnya ada hama dan penyakit di dalam ikan nila. Hamanya yaitu yuyu atau kepiting kecil dan ular. Lalu untuk hamanya ada bakteri. Selanjutnya, kendala yang ditemukan dalam budidaya usaha ikan nila yaitu harga pakan buatan pabrik seperti pelet meningkat. Nah, namun pada usaha milik Pak Rohmat tidak memiliki kegagalan atau tidak ada kendala yang ditemukan karena ikan nila terbilang sangat mudah untuk dibudidayakan. Selanjutnya untuk modal dan keuntungan. Pak Rohmat, modal yang digunakan Pak Rohmat yaitu per kilo seharga 40 sampai 45.000 dan keuntungan yang didapatnya itu 400 sampai 450.000. Lalu yang terakhir yaitu target pasar ikan nila. Ikan nila termasuk mudah dalam di pemasaran. Ikan nila dapat dipasarkan di pasar lokal atau untuk masyarakat yang gemar memakan ikan nila bisa langsung datang ke tempat budidaya ikan nila. Sekian. Terima kasih kepada Ani yang telah membawakan materi yang keempat. Baik, karena
Penjelasan materi telah kami penjelasan materi telah kami tutup. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Bila ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi kan ada bagian yang ditabur daun kelor atau daun petai. Nah, fungsi daun kelor atau daun petai untuk ikan nila itu apa? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hadijah dari kelompok 6. Izin bertanya, tadi pada bagian Alia kalau nggak salah menjelaskan bahwa ikan nila adalah ikan hewan omnivora. Nah, yaitu kan hewan memakan tumbuhan dan hewan lagi. Nah, ikan nila ini memakan tumbuhan apa? Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bukan si kurangnya Ica. Si digoreng si aja. Parah, kayak itu. Digoreng si aja. Saya memotivasi dari kelompok 4. Dari kelompok 4 akan bertanya. Tadi di bagian morfologi ini disebutkan indikasi kematangan lingkungan. Nah, apa itu indikasi kematangan lingkungan? Perkenalkan, nama saya Lili Raini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzi, yaitu apa itu kematangan gonad? Iya, indikasi kematangan gonad. Jadi indikasi kematangan gonad itu adalah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan berbija. Oh, gonad itu apa? Jadi gonad itu adalah organ reproduksi pada hewan yang berfungsi menghasilkan gamet sel kelamin. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Farisa. Kan yang ditanyakan yaitu apa fungsi daun kelor ya. Jadi fungsi daun kelor, kan daun kelor itu memiliki banyak nutrisi, vitamin, dan mineral. Jadi daun kelor itu bisa membuat makanan pada ikan nila apa ya, biar nambah nutrisinya gitu, biar ikan nilanya cepat bertumbuh besar. Sehat. Ya, makasih. Lain nambah etanol. Kan makanan tanpa daun kelor. Kan daun kelor itu ada nutrisi. Menambah sehat sih karena lain nambah besar nih, lain nambah pertumbuhannya cepatnya. Urang pernah tadi sih cek si Ani nambah pertumbuhannya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pilihannya akan menjawab pertanyaan dari Aditya. Ikan nila ini memakan tumbuhan apa? Ya. Salah satunya adalah Lumut. Ya, oke, terima kasih. Bangga aja lumut. Baiklah, karena sudah Pertanyaan dijawab damai. semua, maka sesi tanya jawab sudah kami tutup. Saya akan membawakan tentang kesimpulan. Pemeliharaan kolam ikan nila merupakan suatu budidaya yang terbilang cukup mudah karena banyaknya air dan sungai, dan juga pola budidaya ikan nila yang mulai digandrungi oleh masyarakat, dan juga sebagai sumber alternatif pemenuhan gizi dan juga pendapatan. Pemberian makan bagi ikan nila juga terbilang cukup mudah karena ikan nila juga suka memakan makanan yang terbuat dari alam maupun buatan, yaitu pelet. Dan juga ikan nila juga terkadang dia juga memakan dedak dan juga ampas tahu. Ikan nila juga termasuk memakan campuran. Baik, karena semuanya sudah tersampaikan, kami tutup. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga kata-kata yang kurang mengenakan. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.